Assalamualaikum, Sobat Kisah. Selamat datang di Kisah Channel, tempat nongkrongnya kisah-kisah gokil penuh hikmah. Semoga yang nonton sekarang ini selalu dilimpahi kesehatan yang luar biasa, rezeki yang melimpah, dan pastinya hati yang selalu bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Pernah nggak sih kalian sholat di masjid, habis itu keluar dan tiba-tiba sendal lenyap? Bukan karena dicuri, tapi karena semua sendal di sana bentuknya mirip bener kayak anak kembar 1000. Nah, kalau kalian pikir sendal cuman sendal, tunggu sampai kalian dengar cerita ini. Karena yang ngadepin masalah sendal ini bukan orang biasa. Ini Abu Nawas. Hari itu langit cerah, angin semilir, dan suasana tenang. Abu Nawas dengan gayanya yang santai tapi penuh misteri, berjalan menuju masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Seperti biasa, sebelum masuk beliau melepas sendalnya. Tapi yang unik, sendalnya itu mirip banget sama milik warga lain. Modelnya klasik banget, hitam, tipis, dari karet bekas ban, bentuknya udah nggak bisa dibedain sama sandal lain. Saking banyaknya yang sama, halaman masjid tuh udah kayak pasar sandal gelap, guys. Abu Nawas salat dengan khusyuk, tapi masalah baru muncul saat salat selesai dan semua orang mulai keluar. Abu Nawas menengok ke arah kumpulan sendal dan langsung celingukan. Matanya nyari-nyari, tapi yang dia lihat 1000 pasang sandal yang identik. Semua sendal di sana bentuknya copy-paste, bagaikan hasil cloning dari satu pabrik misterius. Warnanya sama, bentuknya sama, baunya juga sama-sama nggak enak. Yang bikin lebih lucu, orang-orang juga bingung. Beberapa mulai ngambil sendal sembarangan. Ada yang pulang bawa sendal ukuran 42 kanan dan 38 kiri. Tapi mereka tetap lanjut jalan, pura-pura bahagia. Ada yang nyoba sendal satu-satu kayak lagi fitting sepatu di mall. Abu Nawas nggak mau sembarangan. Meskipun terkenal jujur, beliau juga terkenal sebagai master tipu-tipu level sultan. Dan dia tahu, ini momen yang tepat buat nyoba ide gila lagi. Abu Nawas naik ke atas batu besar di halaman masjid, kayak orator ulung yang siap pidato nasional. Dengan suara menggelegar penuh drama, dia bilang, "Wahai para warga yang terhormat, telah terjadi bencana besar. Lebih mengerikan dari kutukan Firaun dan lebih horor dari sandal bolong di tengah hujan. Sandalku bukan sembarang sandal. Ini warisan dari kerajaan Persia kuno, zaman Nabi Zulkarnain. Barang siapa yang memakainya tanpa izin, maka siap-siap kakinya akan beu 7 turunan." Warga yang tadinya santai langsung pucat. Ada yang langsung lompat, ada yang copot sendal dan lempar sejauh mungkin. Ada juga yang nyari air buat netralin kutukan. Dalam hitungan detik, halaman masjid berubah jadi lautan sendal tak bertuan. Semua orang mundur, berdiri jauh dari sendal mereka sendiri. Mereka takut banget sama ancaman kutukan bau kaki legendaris itu. Abu Nawas turun dari batu, jalan santai sambil senyum-senyum kayak lagi di catwalk. Dia mendekati satu pasang sendal yang dari tadi udah dia incar, lalu langsung dia pakai. Langkahnya santai, gayanya percaya diri, kayak baru menang sayembara. Tapi warga nggak mau kalah. Mereka nyetop Abu Nawas dan mulai curiga. Yakin itu sandal kamu, Abu Nawas?" Abu Nawas nyengir lalu bilang, "Lah iya dong, buktinya saya tidak terkena kutukan. Artinya ini emang sandal asliku." Semua orang langsung diam, saling pandang, alis kerut-kerut. Sadar kalau mereka barusan kena prank lagi oleh Abu Nawas. Besoknya, warga desa kompak ngadain revolusi sendal nasional. Semua sendal diganti jadi motif bunga-bunga. Ada yang pakai motif mawar, bunga matahari, bahkan bunga plastik bekas hiasan pernikahan. Pokoknya, selama nggak hitam karet, mereka anggap aman dari tipu daya Abu Nawas. Masjid pun berubah warna. Bukan lagi lautan hitam sendal ban, tapi taman bunga berjalan. Dari kisah ini, kita bisa ambil banyak pelajaran. Kadang, masalah sederhana bisa jadi rumit kalau nggak disikapi dengan akal dan humor. Tapi juga, jangan gampang percaya sama hal-hal yang bombastis tanpa bukti.
Karena bisa aja di balik kutukan kaki bau 7 turunan, ada Abu Nawas yang lagi ngerjain kita. Gimana Sobat Kisah? Lucu banget kan kelakuan Abu Nawas kali ini? Kalau kamu suka cerita-cerita gokil dan penuh hikmah kayak gini, jangan lupa kasih like biar kita semangat terus. Subscribe channel ini dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Karena di Kisah Channel selalu ada kisah baru yang bikin mikir sambil ketawa. Sampai jumpa di cerita Abu Nawas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.